Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan menenangkan hati sejenak. Pembahasan ini bukan untuk menunjuk, bukan untuk menuduh, dan bukan untuk menjatuhkan siapapun. Justru sebaliknya, ini adalah nasihat lembut agar kita semua, terutama para wanita dan keluarga, tidak terjebak dalam kebiasaan yang terlihat sepele, namun memiliki dampak besar di sisi Allah. Seringkali, tingkah laku yang dibenci Allah tidak selalu tampak sebagai dosa besar. Ia hadir dalam kebiasaan harian, dalam ucapan yang dianggap wajar, dalam sikap yang sudah dianggap lumrah oleh lingkungan. Karena itulah banyak orang tidak merasa bersalah. Padahal, dalam pandangan Islam, kebiasaan yang terus dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah bisa menjadi sangat berbahaya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, manusia cenderung menilai dari luar. Selama seseorang tampak baik, ramah, dan tidak mengganggu, maka ia dianggap aman. Namun Allah menilai lebih dalam. Allah melihat niat, adab, dan dampak dari setiap tingkah laku. Apa yang dianggap biasa oleh manusia bisa jadi sangat dibenci Allah karena merusak hati, akhlak, dan hubungan sesama. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa wanita lebih buruk dari pria. Tidak. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama diuji. Namun karena wanita memiliki peran besar dalam keluarga, pendidikan anak, dan suasana rumah, maka tingkah lakunya memiliki pengaruh yang sangat luas. Jika baik, dampaknya menenangkan. Jika keliru, dampaknya bisa merusak tanpa disadari. Ibu dan bapak, kata dibenci Allah bukanlah kalimat yang ringan. Ia bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan hati yang mulai lalai. Allah tidak membenci hambanya tanpa sebab. Yang Allah benci adalah perilaku yang menjauhkan manusia dari kebenaran, adab, dan ketundukan kepadanya. Dan kabar baiknya, setiap kebencian Allah terhadap perilaku selalu dibarengi pintu taubat yang terbuka. Dalam pembahasan ini kita akan mengulas 7 tingkah laku wanita yang paling dibenci Allah menurut Islam. Bukan untuk membuat kita merasa paling benar, tetapi agar kita lebih jujur pada diri sendiri. Karena musuh terbesar iman bukanlah orang lain, melainkan kebiasaan buruk yang kita anggap biasa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari kita hadirkan niat yang lurus. Jika ada yang terasa menyinggung, itu bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan. Jika ada yang terasa berat, itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyelamatkan. Semoga Allah menjaga hati kita tetap lembut, menerima nasihat, dan dimudahkan untuk berubah ke arah yang lebih diridainya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tingkah laku pertama yang sangat dibenci Allah adalah meremehkan perintahnya dan menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Ini bukan tentang dosa besar saja, tetapi tentang sikap hati yang pelan-pelan kehilangan rasa takut kepada Allah. Ketika sebuah larangan dianggap sepele dan perintah dianggap bisa ditunda, disitulah bahaya iman mulai bekerja secara diam-diam. Banyak dosa tidak lagi terasa sebagai dosa karena sering dilakukan dan dinormalisasi. Ucapan yang dulu terasa salah, kini dianggap wajar. Sikap yang dulu membuat hati gelisah, kini tidak lagi mengusik nurani. Kalimat seperti yang penting hatinya baik, semua orang juga begitu, atau Allah Maha Pengampun sering dijadikan pembenaran. Padahal, mengandalkan ampunan Allah sambil meremehkan larangannya adalah sikap yang dibenci Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang terjebak dalam sikap ini seringkali tidak merasa dirinya bermasalah. Ia tetap beribadah, tetap berdoa, bahkan tetap merasa dekat dengan agama. Namun ia memilih-milih ketaatan, ia menjalankan yang nyaman dan mengabaikan yang berat. Ia patuh ketika sesuai selera dan menunda ketika terasa sulit. Ketaatan yang seperti ini rapuh, karena dibangun di atas keinginan diri, bukan ketundukan. Allah membenci sikap meremehkan dosa karena itu tanda hati mulai mengeras. Dosa kecil yang diremehkan akan membuka pintu bagi dosa yang lebih besar. Bukan karena Allah tidak mengampuni, tetapi karena pelakunya tidak lagi merasa perlu bertaubat. Padahal, keselamatan seorang hamba terletak pada rasa takut yang menjaga, bukan pada rasa aman yang menipu. Ibu dan bapak, wanita yang dicintai Allah justru sangat berhati-hati dengan kesalahan kecil. Ia gelisah ketika lisannya terpeleset, ia cepat beristighfar ketika hatinya lalai. Ia tidak menunda taubat, meski merasa dosanya ringan. Karena ia tahu, yang menjadikan dosa berbahaya bukan ukurannya, tetapi sikap meremehkannya. Seringkali, sikap meremehkan ini disertai rasa bangga.
bangga karena merasa masih lebih baik dari orang lain. Perbandingan ini sangat berbahaya, karena Allah tidak meminta kita membandingkan diri dengan sesama manusia, tetapi meminta kita jujur di hadapannya. Merasa lebih baik dari orang lain tidak pernah menjadi alasan diterimanya amal. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, segmen ini mengajak kita untuk kembali memiliki rasa takut yang sehat. Takut yang membuat kita menjaga diri, bukan takut yang membuat putus asa. Jika hari ini ada dosa yang terasa biasa, itu adalah tanda bahwa hati sedang meminta disadarkan. Dan Allah Maha Baik, Dia mengingatkan sebelum menutup pintu. Meremehkan perintah Allah adalah awal dari menjauh. Menghormati perintahnya adalah awal dari kedekatan. Semoga Allah menjaga hati kita tetap peka, tetap lembut, dan tidak terbiasa berdamai dengan dosa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tingkah laku kedua yang sangat dibenci Allah adalah beramal bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji dan dilihat manusia. Amal seperti ini tampak indah di permukaan bahkan sering menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun di sisi Allah, amal yang kehilangan keikhlasan ibarat bangunan tanpa pondasi, mudah runtuh dan tidak bernilai. Keinginan untuk dipuji adalah fitrah manusia. Namun ketika keinginan itu menjadi tujuan utama dalam beramal, maka niat perlahan bergeser. Kebaikan dilakukan agar diakui. Ibadah dijalankan agar dihormati. Sedekah diberikan agar disebut dermawan. Di saat itulah amal berubah dari bentuk penghambaan menjadi pencarian pengakuan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang terjebak dalam perilaku ini sering merasa semangatnya naik turun tergantung respon orang. Ketika dipuji, ia bersemangat. Ketika diabaikan, ia melemah. Ini tanda bahwa sandaran hatinya bukan Allah, tetapi penilaian manusia. Padahal penilaian manusia berubah-ubah, tidak stabil, dan tidak bisa menyelamatkan siapapun di akhirat. Allah sangat membenci ria bukan karena amalnya sedikit, tetapi karena niatnya rusak. Amal yang besar bisa menjadi kecil jika niatnya salah. Sebaliknya, amal yang kecil bisa menjadi besar jika dilakukan dengan ikhlas. Wanita yang dicintai Allah justru sering menyembunyikan amalnya. Ia takut kebaikannya diketahui, bukan karena malu, tetapi karena ingin menjaga hatinya tetap lurus. Ibu dan bapak, ria sering muncul dengan cara yang sangat halus. Tidak selalu dengan pamer terang-terangan. Kadang hadir dalam bentuk cerita berulang tentang kebaikan diri, dalam bentuk keluhan karena tidak dihargai, atau dalam bentuk rasa kecewa ketika usaha tidak diakui. Semua ini adalah tanda hati sedang diuji, bukan tanda iman hilang. Namun jika dibiarkan, ia bisa merusak amal yang telah susah payah dibangun. Meluruskan niat adalah perjuangan seumur hidup. Tidak cukup sekali, tetapi harus terus diperbarui. Wanita yang selamat adalah wanita yang sering bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku melakukan ini karena Allah, atau karena ingin dipuji? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat menyelamatkan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jangan remehkan bahaya amal yang tidak ikhlas. Karena amal seperti ini tidak hanya tidak bernilai, tetapi bisa menjadi sumber penyesalan di akhirat. Ketika semua amal dibuka dan ternyata yang kita banggakan selama ini kosong di sisi Allah. Semoga Allah membersihkan niat kita, menerima amal yang tulus dan menjauhkan kita dari perbuatan baik yang hanya indah di mata manusia, tetapi tidak bernilai di hadapannya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tingkah laku ketiga yang sangat dibenci Allah adalah menampakkan aurat lalu menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ini bukan semata persoalan pakaian, tetapi persoalan ketaatan hati. Aurat dalam Islam bukan budaya, bukan selera zaman, dan bukan pilihan pribadi semata. Ia adalah perintah Allah yang mengandung penjagaan kehormatan, iman, dan ketenangan batin. Banyak wanita hari ini dipuji karena dianggap modern, percaya diri, dan mengikuti tren. Penampilan yang terbuka sering dianggap wajar, bahkan dibela dengan berbagai alasan. Yang penting niatnya baik, yang penting hatinya bersih, atau ini kan hanya soal pakaian. Kalimat-kalimat ini terdengar menenangkan, namun tidak pernah dijadikan dalil dalam ketaatan. Hati yang baik justru akan tunduk pada perintah Allah, meski terasa berat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menganggap aurat sebagai hal biasa adalah tanda iman yang sedang diuji. Bukan berarti pelakunya langsung buruk, tetapi ada kelalaian yang perlu disadarkan. Ketika rasa malu memudar, ketika nasihat dianggap berlebihan, dan ketika aturan Allah ditawar-tawar, disitulah bahaya bermula. Karena rasa malu adalah bagian dari iman, dan hilangnya malu sering menjadi pintu bagi dosa-dosa lain.
Seringkali wanita yang menampakkan aurat merasa tidak sedang melakukan kesalahan besar. Ia tetap sholat, tetap berbuat baik, dan tetap merasa dekat dengan agama. Namun ia lupa bahwa ketaatan tidak bisa dipilih-pilih. Mendekat kepada Allah berarti bersedia tunduk, bukan sekadar merasa baik. Allah membenci ketika perintahnya diringankan oleh hawa nafsu dan dibenarkan oleh lingkungan. Ibu dan bapak, aurat bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Penampilan yang membuka aurat bisa menjadi fitnah, mengundang pandangan yang tidak perlu, dan menimbulkan dosa berantai. Allah Maha Adil. Dia membenci perbuatan yang tidak hanya melukai pelakunya, tetapi juga menyeret orang lain ke dalam dosa tanpa disadari. Menutup aurat bukan berarti menolak keindahan. Islam tidak memusuhi keindahan, Islam mengaturnya. Wanita yang dicintai Allah tetap bisa rapi, bersih, dan anggun tanpa melanggar batas. Keindahan yang dijaga dengan ketaatan justru lebih menenangkan dan lebih mulia di sisi Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, segmen ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajak kembali. Jika hari ini masih terasa berat menutup aurat dengan sempurna, jangan putus asa. Allah melihat usaha. Allah mencintai langkah kecil yang konsisten. Yang dibenci Allah bukan hamba yang sedang berjuang, tetapi sikap meremehkan dan menolak perintahnya. Semoga Allah menumbuhkan rasa malu yang menenangkan, bukan rasa takut yang menjauhkan. Dan semoga kita dimudahkan untuk menaati perintahnya dengan hati yang lapang dan iman yang bertumbuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tingkah laku keempat yang sangat dibenci Allah adalah ghibah yang dianggap sebagai obrolan biasa. Ghibah seringkali tidak terasa sebagai dosa karena dibungkus dengan cerita ringan, candaan, atau curhat. Padahal ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang yang jika ia mendengarnya, ia akan merasa tersakiti, meskipun apa yang dibicarakan itu benar adanya. Banyak wanita terjatuh dalam ghibah bukan karena niat jahat, tetapi karena lingkungan dan kebiasaan. Duduk bersama, lalu mulai membicarakan orang lain. Awalnya hanya berbagi cerita, lalu bergeser menjadi komentar, penilaian, dan akhirnya pembongkaran aib. Kalimat seperti, aku cuma cerita, aku nggak bermaksud menjatuhkan, atau ini demi pelajaran sering menjadi pembenaran. Padahal, Allah menilai perbuatan dari hakikatnya, bukan dari pembungkusnya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ghibah adalah dosa yang sangat berbahaya karena sering dilakukan tanpa rasa bersalah. Ia tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi menggerogoti pahala. Wanita yang rajin beribadah pun bisa kelelahan di akhirat karena pahala habis ditukar dengan dosa ghibah yang dianggap sepele. Inilah sebabnya mengapa Allah sangat membenci perbuatan ini. Ghibah juga merusak hati. Semakin sering seseorang membicarakan keburukan orang lain, semakin tumpul kepekaan imannya. Ia menjadi mudah berprasangka, mudah meremehkan, dan sulit melihat kebaikan. Hatinya sibuk mengamati kekurangan orang, tetapi lupa memperbaiki kekurangan diri. Padahal, kesibukan terbesar seorang hamba seharusnya adalah mengurus hatinya sendiri. Ibu dan bapak, seringkali ghibah dilakukan atas nama kedekatan. Karena merasa akrab, batas adab pun runtuh. Padahal Islam tidak membenarkan ghibah dalam bentuk apapun, kecuali dalam keadaan yang benar-benar dibenarkan syariat dan dengan tujuan yang jelas. Selain itu, diam yang menjaga kehormatan lebih dicintai Allah daripada bicara yang melukai. Wanita yang dicintai Allah sangat berhati-hati dengan lisannya. Ia tidak mudah ikut arus obrolan. Ia mengalihkan pembicaraan ketika mulai mengarah pada aib orang. Ia memilih diam ketika tidak mampu berkata baik. Sikap ini mungkin membuatnya terlihat kurang seru di mata manusia, tetapi sangat berharga di sisi Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, segmen ini mengajak kita untuk muhasabah lembut. Bukan untuk merasa paling bersih, tetapi untuk menyadari bahwa lisan adalah amanah besar. Jika hari ini kita masih sering terjatuh dalam ghibah, itu bukan akhir segalanya. Allah Maha menerima taubat. Yang dibenci Allah bukan hamba yang jatuh lalu bangkit, tetapi yang terus melukai orang lain sambil merasa itu bukan dosa. Semoga Allah menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dari dosa yang terasa ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tingkah laku kelima yang sangat dibenci Allah adalah merasa paling benar dan sulit menerima nasihat. Ini adalah penyakit hati yang sangat halus. Tidak selalu tampak kasar, tidak selalu disadari, dan sering tersembunyi di balik semangat kebaikan.
Seseorang bisa terlihat religius, aktif, dan berilmu, tetapi hatinya tertutup ketika diingatkan. Merasa paling benar membuat seseorang berhenti belajar. Ia mendengar tetapi tidak benar-benar menerima. Ia tersenyum tetapi hatinya menolak. Nasihat dianggap serangan, bukan kasih sayang. Padahal dalam Islam nasihat adalah bentuk cinta. Ketika seseorang sulit dinasihati, itu bukan karena ia kuat, tetapi karena hatinya sedang diuji dengan kesombongan yang lembut. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang terjebak dalam sikap ini sering membela diri dengan berbagai alasan. Aku sudah tahu, aku sudah lama di jalan ini, atau aku punya dalil sendiri. Kalimat-kalimat ini terdengar tenang, tetapi bisa menjadi tembok yang menghalangi hidayah. Karena hidayah hanya masuk ke hati yang rendah dan terbuka, bukan ke hati yang merasa sudah cukup. Allah membenci kesombongan sekecil apapun bentuknya. Merasa paling benar adalah salah satu bentuk kesombongan yang paling berbahaya, karena ia sering datang bersama amal. Orang yang bermaksiat masih mungkin merasa butuh Allah, tetapi orang yang merasa benar sering merasa aman. Dan rasa aman palsu inilah yang menjauhkan dari taubat. Ibu dan bapak, wanita yang dicintai Allah justru senang dinasihati. Bukan karena ia selalu salah, tetapi karena ia sadar dirinya bisa keliru. Ia mendengarkan meski tidak selalu setuju. Ia merenung meski tidak langsung berubah. Sikap inilah yang menjaga imannya tetap hidup, karena iman tumbuh dari kerendahan hati, bukan dari pembelaan diri. Sulit menerima nasihat juga sering membuat seseorang mudah menghakimi orang lain. Ia cepat melihat kesalahan, tetapi lambat melihat kekurangan diri. Ia sibuk meluruskan orang lain, tetapi lupa meluruskan niatnya sendiri. Padahal Allah tidak meminta kita menjadi hakim atas sesama, melainkan hamba yang terus memperbaiki diri. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini ada nasihat yang terasa menusuk, itu bukan tanda kita diserang. Bisa jadi itu tanda Allah masih peduli. Hati yang masih tersentuh oleh nasihat adalah hati yang masih hidup. Yang berbahaya adalah hati yang tidak lagi terusik oleh kebenaran. Segmen ini bukan untuk membuat kita merasa buruk, tetapi untuk menjaga agar kita tetap lembut di hadapan Allah. Karena siapapun kita, setinggi apapun ilmu dan amal, kita tetap hamba yang butuh dibimbing. Dan Allah mencintai hamba yang mau menundukkan hatinya, bukan yang meninggikan dirinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tingkah laku keenam yang sangat dibenci Allah adalah kebiasaan mengeluh berlebihan, gemar menyalahkan keadaan, dan sulit ridha terhadap ketentuannya. Mengeluh sesekali adalah fitrah manusia. Namun ketika keluhan menjadi sikap hidup, dipelihara, diumbar, dan dijadikan identitas, disitulah hati mulai menjauh dari ketenangan iman. Banyak wanita merasa keluhannya wajar karena hidup memang berat. Tanggung jawab rumah tangga, ekonomi, hubungan sosial, dan tekanan batin sering menumpuk. Namun masalah muncul ketika keluhan tidak lagi diarahkan kepada Allah, melainkan disebarkan kepada manusia dengan nada kecewa, sinis, dan putus asa. Keluhan seperti ini bukan lagi sekadar curhat, tetapi bentuk protes terhadap takdir. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tidak ridha terhadap ketentuan Allah sering tersembunyi dalam kalimat-kalimat halus. Kenapa aku terus yang diuji? Orang lain hidupnya lebih enak, atau kalau saja keadaanku berbeda. Kalimat ini mungkin terdengar biasa, tetapi jika terus diulang, ia menanamkan rasa tidak adil dalam hati, seolah Allah keliru dalam mengatur hidup kita. Inilah sikap yang dibenci Allah, karena merusak adab seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Wanita yang terbiasa mengeluh juga mudah menyalahkan orang lain. Pasangan disalahkan, keluarga disalahkan, bahkan keadaan disalahkan. Ia lupa bahwa ujian bukan tanda Allah membenci, melainkan tanda Allah sedang mendidik. Ketika hati tidak ridha, ujian terasa semakin berat. Sebaliknya, ketika hati belajar menerima, beban terasa lebih ringan meski masalah belum selesai. Ibu dan bapak, ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ridha adalah menerima ketentuan Allah tanpa membencinya, sambil tetap berikhtiar memperbaiki keadaan. Wanita yang dicintai Allah mungkin menangis, mungkin lelah, tetapi ia menjaga lisannya. Ia mengadu kepada Allah sebelum mengadu kepada manusia. Ia menyimpan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah memberi takdir. Allah membenci sikap tidak ridha, karena itu menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada hikmahnya. Padahal setiap takdir membawa pelajaran, pembersihan dosa, dan pengangkatan derajat. Ketika seorang hamba sibuk mengeluh, ia melewatkan hikmah itu.
Dan ketika ia sibuk menyalahkan, ia lupa memperbaiki diri. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, segmen ini mengajak kita untuk mengganti keluhan dengan doa, mengganti prasangka dengan husnuzan, dan mengganti amarah dengan sabar. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita percaya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Ridha adalah pintu ketenangan, dan ketenangan adalah tanda hati yang dekat dengan Allah. Semoga Allah mengajarkan kita adab dalam menghadapi takdir, menjaga lisan dari keluhan yang berlebihan, dan menanamkan ridha yang menenangkan, ridha yang membuat hati tetap tenang meski hidup belum sempurna. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tingkah laku ketujuh yang sangat dibenci Allah adalah merusak kehormatan diri demi mendapatkan perhatian dan pujian manusia. Kehormatan adalah mahkota seorang muslimah. Ia bukan sekadar citra tetapi nilai diri yang dijaga oleh iman, adab, dan rasa malu. Ketika kehormatan ditukar dengan sorotan, disitulah hati sedang diuji dengan ujian yang paling halus. Ingin dianggap. Merusak kehormatan tidak selalu berarti perbuatan besar yang langsung tampak. Ia sering hadir dalam bentuk yang dianggap biasa, sengaja menampilkan sisi yang seharusnya dijaga, berbicara atau bersikap untuk memancing reaksi, atau membuka hal pribadi demi empati dan pujian. Semua ini terlihat ringan, tetapi dampaknya besar. Karena setiap kali kehormatan diturunkan nilainya, iman ikut terluka, meski pelan dan tidak terasa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, keinginan untuk diperhatikan adalah fitrah. Namun ketika fitrah itu tidak dikendalikan oleh iman, ia mendorong seseorang mengorbankan batas-batas yang seharusnya dijaga. Wanita yang terjebak dalam perilaku ini sering berkata, "Aku hanya jujur," atau "Aku hanya ingin didengar." Padahal kejujuran tetap membutuhkan adab, dan ingin didengar tidak boleh mengorbankan kehormatan. Allah membenci perilaku ini karena kehormatan adalah amanah. Amanah untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk generasi. Ketika seorang wanita merendahkan kehormatannya, dampaknya tidak berhenti pada dirinya. Ia bisa menjadi contoh yang keliru, membingungkan batas bagi yang lain, dan menormalisasi hal yang seharusnya dijaga. Inilah sebabnya Allah sangat menjaga adab dan rasa malu dalam Islam. Ibu dan bapak, wanita yang dicintai Allah mungkin tidak selalu mendapat perhatian. Ia tidak selalu viral. Ia tidak selalu dianggap menarik oleh standar dunia. Namun ia tenang. Karena nilai dirinya tidak bergantung pada reaksi manusia, melainkan pada pandangan Allah. Ia tahu bahwa dihormati oleh Allah jauh lebih berharga daripada disorot oleh dunia. Seringkali merusak kehormatan berangkat dari kekosongan batin. Dari rasa tidak dihargai, tidak didengar, atau tidak dianggap. Namun mengisi kekosongan dengan pujian manusia tidak pernah bertahan lama. Yang bertahan adalah ketenangan yang lahir dari menjaga diri sesuai dengan ridha Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, segmen ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melindungi. Jika hari ini ada di antara kita yang merasa pernah menurunkan batas demi perhatian, pintu kembali selalu terbuka. Allah Maha menerima taubat. Yang dibenci Allah bukan hamba yang menyadari lalu memperbaiki, tetapi sikap membenarkan perbuatan yang merusak kehormatan. Semoga Allah menanamkan rasa malu yang menenangkan, menjaga kehormatan kita di hadapan manusia dan di sisinya, serta menguatkan hati agar tidak menukar kemuliaan dengan pujian yang sementara. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita menelaah 7 tingkah laku yang sangat dibenci Allah, penting bagi kita memahami mengapa Allah membenci semua ini. Bukan karena Allah ingin memberatkan hambanya, tetapi karena tingkah laku tersebut merusak fondasi iman dan akhlak. Allah mencintai hamba yang menjaga hati, adab, dan kehormatan, dan membenci perilaku yang menjauhkan manusia dari ketenangan sejati. Semua tingkah laku yang kita bahas memiliki satu kesamaan, menggeser pusat hidup dari Allah kepada hawa nafsu dan penilaian manusia. Ketika perintah diremehkan, dosa dianggap biasa, amal dilakukan demi pujian, aurat ditawar-tawar, ghibah dinormalisasi, nasihat ditolak, keluhan diumbar, dan kehormatan diturunkan demi perhatian. Saat itu hati tidak lagi tunduk sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang dibenci Allah, karena ketundukan adalah inti ibadah. Dampaknya tidak berhenti pada dosa personal. Tingkah laku ini perlahan mengeringkan hati. Ibadah terasa berat, nasihat terasa mengganggu, dan kebenaran terasa menekan. Hati menjadi mudah gelisah meski hidup tampak baik-baik saja. Banyak orang tidak memahami mengapa hidupnya terasa kosong, padahal secara lahiriah tidak kekurangan. Seringkali jawabannya ada pada akhlak dan adab yang terabaikan.
Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dampak berikutnya adalah rusaknya hubungan sosial. Ghibah memecah kepercayaan, menghakimi merusak persaudaraan, mengungkit kebaikan melukai martabat, mengeluh berlebihan menularkan keputusasaan. Ketika akhlak rusak, lingkungan ikut terdampak. Allah membenci perbuatan yang menyebarkan kerusakan, sekecil apapun bentuknya. Lebih jauh lagi, tingkah laku ini menghalangi taubat. Pujian manusia meninabobokan. Pembenaran diri menutup pintu perbaikan. Rasa aman palsu membuat seseorang menunda kembali. Padahal, keselamatan iman lahir dari kerendahan hati untuk mengakui salah dan segera kembali. Allah Maha menerima taubat, tetapi hamba harus mau melangkah. Ibu dan bapak, memahami alasan ini seharusnya membuat kita lebih lembut kepada sesama dan lebih tegas kepada diri sendiri. Kita tidak diminta menjadi hakim atas orang lain, tetapi diminta menjaga diri dari kebiasaan yang dibenci Allah. Setiap peringatan adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak tersesat terlalu jauh. Segmen ini juga mengingatkan kita bahwa standar dunia sering menipu. Apa yang dipuji belum tentu diridai, apa yang ramai belum tentu benar, dan apa yang terlihat biasa bisa jadi berbahaya. Karena itu, keselamatan ada pada kembali menimbang segala sesuatu dengan neraca iman, bukan dengan selera zaman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika ada di antara kita yang merasa tersentuh atau tersadar, itu adalah karunia, artinya hati masih hidup. Allah masih memberi kesempatan, dan selama kesempatan itu ada, jalan kembali selalu terbuka. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung pembahasan ini. 10 segmen telah kita lalui, bukan untuk mencari siapa yang paling salah, tetapi untuk menemukan kembali arah yang benar. Karena dalam perjalanan iman, yang paling berbahaya bukanlah jatuh, melainkan merasa aman saat sedang jauh dari Allah. Kita telah membahas 7 tingkah laku wanita yang sangat dibenci Allah menurut Islam. Meremehkan perintahnya, beramal demi pujian, menampakkan aurat dan menormalkannya, terbiasa ghibah, sulit menerima nasihat, tidak ridha terhadap takdir, dan merusak kehormatan diri demi perhatian manusia. Semua ini bukan ciri wanita yang buruk secara mutlak, tetapi peringatan tentang sikap yang harus dijaga agar tidak menggerogoti iman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, inti dari seluruh pembahasan ini bukanlah perilakunya semata, tetapi keadaan hati di balik perilaku tersebut. Allah tidak membenci hambanya karena kelemahan, tetapi membenci sikap meremehkan, membenarkan, dan menolak untuk berubah. Selama hati masih mau tunduk, selama masih ada rasa takut dan harap kepada Allah, maka pintu kebaikan belum pernah tertutup. Seringkali kebiasaan yang dibenci Allah terasa ringan karena dilakukan bersama-sama, dinormalisasi oleh lingkungan, dan dibela dengan logika manusia. Namun iman tidak diukur dari apa yang ramai, melainkan dari apa yang lurus. Kebenaran tidak berubah hanya karena banyak yang melakukannya, dan kesalahan tidak menjadi benar hanya karena dianggap wajar. Ibu dan bapak, Allah Maha Lembut. Setiap peringatan dalam agama bukanlah bentuk kebencian tetapi tanda kasih sayang. Allah mengingatkan sebelum menghukum, menegur sebelum menutup pintu, dan membuka jalan kembali selama nyawa masih ada. Maka siapapun yang hari ini merasa tersadar, itu bukan karena ia buruk, tetapi karena Allah masih ingin ia dekat. Jalan kembali menuju ridha Allah tidak selalu besar dan dramatis. Ia sering dimulai dari langkah kecil, menjaga lisan, menahan diri, meluruskan niat, menerima nasihat, dan belajar ridha. Langkah-langkah kecil inilah yang jika dijaga dengan istiqamah, akan mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, semoga pembahasan ini menjadi cermin yang jujur namun lembut, bukan palu yang memukul. Semoga ia menumbuhkan kesadaran tanpa melahirkan keputusasaan. Karena Islam tidak datang untuk membuat manusia merasa hina, tetapi untuk mengangkat derajat dengan adab dan ketaatan. Akhirnya kita semua adalah hamba yang sedang belajar. Tidak ada yang sempurna. Namun selama kita menjaga hati, mau kembali, dan tidak merasa aman dari kesalahan, insya Allah kita berada di jalan yang diridainya. Semoga Allah menjaga hati kita, menuntun langkah kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai karena ketaatan, bukan dibenci karena kelalaian. Amin ya Rabbal Alamin.